Nikita Mirzani akhirnya menjalani sidang putusan atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemarin, Kamis 29 Oktober tahun 2025. Pada sidang tersebut, Majelis Hakim menyatakan Nikita Mirzani tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, Nikita Mirzani disebut terbukti melakukan pemerasaan dan pencemaran nama baik terhadap produk kecantikan milik Reza Gladys. Menanggapi tuntutan yang dijatuhi kepadanya, Nikita Mirzani mengaku kecewa. Dirinya merasa tak seharusnya dituntut hukuman 4 tahun kurungan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Nikita tetap menghormati keputusan Majelis Hakim atas kasus yang menjerat dirinya. Tetapi, dirinya akan kembali mengambil langkah hukum untuk melakukan pembelaan atas tuntutan yang diterima. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Teman wartawan, Niki mau ngucapin terima kasih banyak karena selalu mengawal kasus ini dari awal sampai akhir. Nggak kerasa udah 7 bulan dan ini sudah selesai. Akhirnya kita semua bisa menyaksikan sama-sama bahwa tinggal 1 pasal yang ada 27 ayat 2 TPPU-nya alhamdulillah sudah hilang. Tidak ada yang harus ditangisi, tidak ada harus disesali semuanya ya. Nanti kita tinggal lawyer juga punya upaya yang lain karena dari sini masih ada banding, masih ada PK, kasasi, kita lihat aja nanti di situ. Majelis Hakim memvonis Nikita Mirzani selama 4 tahun penjara telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Reza Gladys. Vonis yang telah diambil oleh Majelis Hakim sudah sangat-sangat tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan. Alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan itu sudah sesuai dengan pasal yang diterapkan, yaitu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi unsur-unsur pidana yang ada dalam pasal 27B ayat 2 sudah terpenuhi secara jelas. Bukti elektronik adalah bukti scientific evidence, bukti yang sangat ilmiah, dan itu sudah mulai proses daripada digital forensik. Sangat berbeda dengan keterangan saksi. Kalau saksi mereka bisa lupa, bisa pura-pura lupa, bahkan bisa berbohong. Tetapi kalau bukti elektronik tidak bisa lupa, tidak pura-pura lupa atau berbohong. Terkait yang tuntutan yang kemudian diajukan oleh JPU di muka persidangan, yaitu tuntutan selama 11 tahun. Karena saya melihat memang JPU mereka meyakini bahwa pasal yang mereka terapkan adalah 3 pasal, yaitu pasal 369 KUHP, kemudian pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, dan juga pasal Undang-Undang TPPU. Namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pasal yang terbukti adalah pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Kenapa yang di awal tuntutannya 11 tahun? Dari 11 tahun kemudian menjadi 4 tahun. Karena memang kita lihat sendiri di persidangan bahwa unsur-unsur yang ada dalam pasal TPPU tidak terbukti, terutama mens reanya. Yang jelas-jelas terbukti adalah unsur-unsur pidana dalam pasal 27B ayat 2. Saya melihat memang Nikita Mirzani menyatakan di media bahwa yang bersangkutan akan mengajukan banding. Itu sah-sah saja karena dia punya hak untuk upaya banding. Tetapi kita melihat apakah statement yang disampaikan oleh Nikita Mirzani
itu dia akan buktikan untuk mengajukan banding. Pihak Reza Gledis mereka tidak begitu keberatan dengan putusan kemarin. Mereka menerima saja. Yang penting sudah terbukti bahwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Reza Gledis. Walaupun di awal dalam pemberitaan tersebut dalam rekaman ada yang namanya negosiasi dari 5M menjadi 4M, kemudian bahkan sistem pembayarannya kan 2 kali. Tetapi jangan salah, ada unsur ancaman di sana, ada paksaan. Otomatis kesepakatan yang dibarengi dengan ancaman atau paksaan, maka itu menjadi cacat, gugur dengan sendirinya. Dan kemudian kebetulan di pasal 369 KUHP dan pasal 27B ayat 2 unsur-unsurnya terpenuhi di sana. Makanya majelis hakim saya pikir sudah sesuai ketika majelis hakim memvonis 4 tahun penjara berdasarkan pasal yang terbukti di muka persidangan. Dalam tuntutan kan 11 tahun karena memang JPU saya lihat mereka meyakini bahwa pasal 345 Undang-Undang TPPU itu mereka berpikir bahwa unsur pidana terpenuhi. Namun semua ada putusannya ada pada majelis hakim. Kalaupun Nikita Mirzani kemudian nanti mereka memaksakan untuk banding, ya silakan saja, itu kan hak daripada mereka. Tapi memang saya melihat ini kalaupun dia banding bisa tetap 4 ataupun turun tapi sedikit kemungkinan. Karena memang ibaratnya ini sudah turun jauh dari 11 menjadi 4 gitu. Hakim telah memutuskan Nikita Mirzani terbukti bersalah.